Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan kami dengan materi upaya pengelolaan lingkungan di sektor hulu migas yang disusun oleh saya sendiri, Ali Septriansyah, dengan NIM 2101055. Dan saya Marwansyah dengan NIM 2101052. Saya Azhar Rokurapian Asmi dengan NIM 2101082. Dan saya Afdar Sampai Limbong dengan NIM 2101056. Sebelum kita masuk ke pembahasan, adapun latar belakang dari laporan kami, perlindungan lingkungan memang menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam industri hulu migas. Tata kelola yang buruk dalam proses eksplorasi dan produksi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga akan merusak lingkungan sekitar. Misalnya, menyebabkan perubahan habitat jangka panjang di lapangan migas dan pengelolaan air terproduksi, kebisingan dari operasi sumur, dan potensi tumpahan minyak. Selain itu, kegiatan di sektor hulu migas juga memiliki karakteristik risiko investasi yang cukup tinggi. Selain memberikan keuntungan, risiko kerugian akibat kegagalan eksplorasi dan produksi juga besar. Dan ada pun tujuan dari laporan kami itu mahasiswa mampu memberikan solusi untuk pengelolaan lingkungan di bidang sektor hulu migas. Di samping itu, mahasiswa harus mampu memprediksi masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa depan dan cara pencegahannya. Lalu kita masuk ke pembahasan. Industri migas melakukan 5 tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengelolaan, transportasi, dan pemasaran. 5 kegiatan pokok ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kegiatan hulu atau upstream dan kegiatan hilir atau downstream. Kegiatan usaha hulu migas adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan usaha hilir ada pengelolaan, transportasi, dan pemasaran. Eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ini bertujuan mencari cadangan baru. Jika ditemukan cadangan yang ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Lalu bagaimana industri hulu migas menangani lingkungan saat menjalankan operasi? Kegiatan usaha hulu migas terdiri atas 2 aktivitas utama, yaitu pencarian cadangan migas atau eksplorasi, dan pengangkatan migas ke permukaan bumi, yaitu produksi. Pengeboran merupakan aktivitas inti pada tahapan eksplorasi dan produksi. Selanjutnya ada aspek perlindungan lingkungan. Aspek perlindungan lingkungan memang menjadi salah satu perhatian utama industri hulu migas. SKK Migas sebagai lembaga negara yang mendapat mandat melaksanakan kegiatan usaha hulu migas melalui fungsi pengawasan dan pengendalian, memiliki satu bagian yang mengawasi perlindungan lingkungan dalam operasi hulu migas sejak tahap eksplorasi hingga produksi. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan migas sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau kontraktor KKS memperlancar kegiatan operasi dan melatih semua peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan semenjak penyusunan rencana kerja dan anggaran hingga tahap pelaksanaan di lapangan. Pencanangan program sekaligus merupakan kontribusi nyata upaya hulu migas menjaga Indonesia sebagai paru-paru dunia demi menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Untuk memastikan program keberlanjutan lingkungan hulu migas dapat terrealisasi, SKK Migas telah memasukkan program ini ke dalam Indonesia Oil dan Gas atau IOG 4.0, yaitu rencana hulu migas untuk mencapai target produksi migas di 2030 sebesar 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas. Program tersebut adalah mendukung pencapaian keberlanjutan lingkungan yang diterjemahkan ke dalam 2 program kunci, yaitu decommissioning dan low carbon initiative. SKK Migas sebagai lembaga negara yang mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu migas memastikan terlindunginya lingkungan dalam operasi hulu migas sejak tahap eksplorasi hingga produksi. Langkah ini telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Indonesia Oil dan Gas 4.0 tahun 2020 sampai 2030. Salah satu target yang hendak dicapai adalah memastikan keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut, dalam implementasinya, program diterjemahkan melalui penguatan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diikuti sejak 2002. Setiap tahun target peningkatan presentasi selalu dinaikkan. Pada tahun 2020, 100% kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS
telah memenuhi kriteria taat dengan rincian 38 KKKKS masuk kategori taat atau proper biru dan 32 KKS telah mendapatkan penilaian proper yang lebih tinggi, meliputi 26 KKS mendapatkan proper hijau dan 6 KKS mendapatkan proper emas. Industri hulu migas juga melakukan manajemen konservasi energi untuk maksud yang sama, yaitu dengan mengimplementasikan energi konversi baik dalam perencanaan dan keteknikan operasi dan menerapkan kebijakan hemat energi serta life cycle analysis atau analisis siklus hidup adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk melalui siklus hidupnya yang meliputi ekstraksi dan pengolahan bahan baku, manufaktur, distribusi, penggunaan, daur ulang, dan pembuangan akhir. Selain itu juga memanfaatkan energi baru terbarukan dan optimasi penggunaan asosiat gas untuk kebutuhan operasi. Upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan di atas membentuk dampak positif dalam penghematan biaya operasional hulu migas. Semisal di Pertamina Exploration Production, pemanfaatan flare gas dapat menghemat biaya bahan bakar sebesar 66,8%. Langkah terkini yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS adalah menerapkan Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS. Melalui penerapan CCUS, maka dapat memperpanjang rantai penggunaan limbah dari sektor perekonomian dengan tetap mengendalikan neraca emisi CO2 secara global, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Rencana CCUS di sektor hulu migas diterapkan pada CO2 Enhanced Oil Recovery yang saat ini masih dalam bentuk kajian dan persiapan pilot project di lapangan Gundi, Sukowati, Limauniru, dan Tangguh. CCUS IOR lapangan Sukowati berpotensi menyimpan 15 juta T CO2. CCUS IOR lapangan Tangguh berpotensi menyimpan 30 juta T CO2. Keberhasilan penerapan CCUS pada beberapa lapangan migas tersebut akan menjadi modal yang penting, mengingat salah satu strategi peningkatan produksi migas untuk mewujudkan visi 2030 diperoleh dari penerapan IOR, sehingga lapangan peningkatan produksi hulu migas justru berperan dalam mengurangi emisi CO2. Rehabilitasi daerah aliran sungai dan program penghijauan langka lain yang dilakukan oleh industri hulu migas dalam mewujudkan program lingkungan berkelanjutan adalah berkontribusi dalam upaya menjaga Indonesia agar tetap menjadi salah satu paru-paru dunia dengan melakukan penanaman pohon. Selain itu, industri hulu migas juga melakukan kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2001, SKK Migas dan KKKS telah melakukan rehabilitasi DAS seluas 9.441 hektar. Program rehabilitasi DAS memberdayakan masyarakat sekitar, kontraktor lokal, dan melibatkan kelompok tani hutan konservasi yang telah memenuhi standar pengadaan barang dan jasa industri hulu migas. SKK Migas juga meminta setiap kontraktor KKS melakukan penanaman pohon di wilayah kerjanya secara masif, yang antara lain dilakukan melalui program pengembangan masyarakat. Luas lahan penghijauan yang melibatkan masyarakat telah mencapai 863,73 hektar. Adapun studi kasus yang kami lampirkan yaitu mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup atas perizinan migas di Kabupaten Banggai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan DS LNG di Desa Uso Kecamatan Batui maupun sumur pengembangannya yang berasal dari 5 lapangan gas bumi, yaitu lapangan gas Donggi, Matinggo, dan Maleo. Dalam hal ini, Donggi Senoro LNG atau DS LNG yang selanjutnya dipasarkan melalui pelabuhan menggunakan kapal tanker LNG. Studi analisis resiko lingkungan kerjasama antara DS LNG dan PPLH Untat, Raja, Sukamaju, dan Minahaki. Selain akan memajukan daerah tersebut, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, sehingga kesempatan untuk meningkatkan pendapatan untuk keluarga
akan terbuka lebar. Oleh karena itu, mereka berharap agar perusahaan dapat merekrut tenaga-tenaga kerja lokal sebagai karyawan pada perusahaan. Sebagian kecil warga masyarakat yang kurang sependapat terhadap keberadaan proyek pengembangan gas itu, maka menjadi tanggung jawab pihak pemrakarsa untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi proyek kepada masyarakat setempat. Agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas rencana pembangunan proyek tersebut, di mana berkaitan dengan dampak yang diperkirakan akan timbul. Dengan adanya konsep bisnis hulu dan hilir, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hasil kajian AMDAL atau analisis dampak lingkungan juga dipisahkan, mengacu kepada konsep yang dijelaskan di dalam dokumen AMDAL. Secara substantif, dokumen AMDAL tersebut pada dasarnya menggambarkan mengenai rencana-rencana kegiatan dan perkiraan dampak besar dan penting yang akan timbul dan mengganggu kondisi lingkungan hidup. Penyusunan dokumen AMDAL dapat disesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Itu merupakan langkah-langkah strategis dan praktis dalam melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau kerusakan akibat kegiatan perusahaan industri migas. Adapun pengelolaan lingkungan di bagian hulu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh PT Pertamina Exploration and Production, dan pengelolaan lingkungan di bagian hilir menjadi tanggung jawab perusahaan Donggi Senoro. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, manusia diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan akal dan pikirannya. Maka dari itu, sudah seharusnya manusia menggunakan akal untuk segala hal baik bagi dirinya maupun bagi alam semesta, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup atau alam agar kita bisa hidup dengan nyaman. Dan kita juga dilarang untuk menelantarkan lahan karena bisa digunakan untuk hal bermanfaat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan yang terjadi oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Saran yang bisa kami berikan yaitu kita harus sadar terhadap lingkungan, karena lingkungan yang membuat kita hidup. Karena perbuatan yang kita lakukan sekarang menentukan masa yang akan datang dan generasi yang akan datang. Sekian hasil presentasi laporan kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.